Baik, kalau Prof. Hipnu melihatnya sendiri gimana Prof. Hipnu? Bahwa konteks kita ingin menjadi negara yang berdikari, kemudian punya kemandirian ekonomi satu hal, tapi di era sekarang ketika kita melihat hampir rantai pasok itu saling terkait antara satu negara dengan negara lain, kita belum bicara yang kita belum optimal untuk misalnya untuk padi atau untuk beras misalnya begitu ya, itu kita sebenarnya bisa dioptimalkan. Tapi di hal yang lain juga mungkin kita memang harus bergantung juga dengan negara-negara lain. Ketika ada perang di satu sisi kita sudah mulai ikut mikir, padahal perangnya di Eropa gitu. Nah, bagaimana Prof. Hipnu melihat? Ya, nama lain dari mandiri itu kan independen ya. Ya. Nah, biasanya orang menyangka independen itu tidak lepas dari yang lain. Ternyata bukan kan. Independen itu artinya saling bergantung satu sama lain. Itu yang namanya independen. Tapi kalau dependen bergantung melulu sama yang lain. Nah ini nggak mungkin lah sebagai makhluk sosial, apalagi dalam era global gitu, kita benar-benar berdikari total sendirian, seorangan wae gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi tetap kita saling bergantung. Artinya, tapi persoalannya Bang Indra, tegak berdiri nggak dalam saling independennya itu. Masalah garam saja dalam independensinya kita nggak tegak berdiri kan begitu, nggak tegak dalam independensinya. Masalah apa tadi lagi gandum, kita tidak berdiri tegak dalam independensinya, melainkan tunduk aja. Harga ditentukan orang, kan. Di situ yang harus kita perbaiki ya. Masalahnya kan tadi persoalannya dari Mas Jahin itu gap kan ya. Masalah gap ini bertahun-tahun jadi keluhan mulu kan. Kenapa nggak ada rekayasa sosial, rekayasa engineering, rekayasa teknik, technical engineering, social engineering itu kok nggak dijawab sih gap ini dari tahun ke tahun? Terus mengikuti kondisi dunia saja ya? Iya, misalnya bawang putih impor terus gitu tiap tahun, nggak ada di situ apa rekayasa pertanian yang membuat bawang putih kita juga tumbuh baik. Menurut Anda kita tidak mampu melakukan rekayasa itu atau tidak ada kemauan? Saya kira menurut saya kemauan. Tidak ada keinginan. Tidak keinginan karena. Kenapa kok tidak mau? Padahal berdikari kan enak tuh sebenarnya. Sesungguhnya, tapi sekali lagi berdikari bukan artinya dia berdiri sendirian, tapi ada saling bergantung, tapi tegak. Optimal tidak berdiri tegak tidak begitu ya. Gitu maksud saya. Kan kalau bisa berdiri tegak dengan baik. Sekarang itu kan saya tanya bagus, ke Bang Indra, di Indonesia ada nggak yang seseorang yang kita bisa sebut ahli mangga gitu, orang Indonesia? Nggak ada. Siapa yang ahli bawang? Nggak ada. Siapa yang ahli motor gitu? Di Jepang ada Suzuki, sampai hari ini Suzuki, Honda gitu. Dikira tidak ada yang persisten gitu ya. Sebentar habis itu dia terkenal di bidangnya, loncat jadi politisi, loncat jadi ini. Akhirnya tadinya dia membentuk kemandirian, hilang gitu. Nah ini menurut saya pola pikir yang harus diperbaiki. Pola pikir ya? Iya. Siapa yang di Indonesia ahli padi begitu, pakar padi gitu. Kan repot kita mencarinya. Padi khas Indonesia gitu. Siapa begitu? Ahli kedelai. Siapa yang ahli kedelai di Indonesia? Sebenarnya mungkin bukan tidak ada, tapi mungkin itu tadi ya, ketidakmauan untuk melakukan rekayasa itu ya. Cobalah yang seperti itu diberi fasilitasi oleh pihak yang berwenang pemerintah dalam hal ini, yang ahli padi dihidupkan, terus diberi fasilitasi supaya dia menjadi ahli padi, ahli kedelai, ahli garam, terus dia gitu. Jadi jangan dibiarkan nih anak-anak bangsa yang baik-baik jadi pergi keluar, diambil oleh negara lain kan begitu. Soal diambil negara lain tuh sedang ada isu juga bahwa lebih banyak kan? Lebih ke luar negeri begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.